kan Bingung tujuh keliling bukan jadinya. jawab, ibunya nggak paham gitu. Begini saudaraku ya, Tuhan Yesus Kristus sekalipun kamu bilang dia utusan, tapi dia sudah terbukti sang keselamatan. Karena apa? Tuhan Yesus itu membangkitkan orang mati lalu ditempatkan di surga. Efesus 4:8 sampai 10 ya. Mazmur 68 ayat 18 sampai 23 dan Matius 27 ayat 50 sampai 53. Ada 3 saksi yang melihat Tuhan Yesus membangkitkan orang mati lalu ditempatkan di surga. Itulah the real Tuhan yang sejati, sang keselamatan. Iya, puji nama Tuhan, kita punya Allah yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diskusi ini tentang 2 dan 3 orang anak muda yang bertanya tentang iman Kristen. Dan luar biasanya ada yang mengatakan bahwa dia tidak terima kalau Yesus adalah Tuhan. Karena bagi dia Yesus dan Isa itu sama. Jadi Isa tidak bisa menjadi Tuhan dan Yesus pun tidak bisa menjadi Tuhan. Namun jawaban yang sangat tepat dari para apologet mengatakan, Anda mau percaya Yesus sebagai Tuhan atau tidak, itu bukan urusan kami. Itu urusan Anda sendiri. Nah, seperti apa kesaksian atau diskusi yang sangat seru ini? Mari kita simak sampai selesai. Kan Bingung tujuh keliling bukan jadinya. jawab, ibunya nggak paham gitu. Begini saudaraku ya, Tuhan Yesus Kristus sekalipun kamu bilang dia utusan, tapi dia sudah terbukti sang keselamatan. Karena apa? Tuhan Yesus itu membangkitkan orang mati lalu ditempatkan di surga. Efesus 4:8 sampai 10 ya. Mazmur 68 ayat 18 sampai 23 dan Matius 27 ayat 50 sampai 53. Ada 3 saksi yang melihat Tuhan Yesus membangkitkan orang mati lalu ditempatkan di surga. Itulah the real Tuhan yang sejati, sang keselamatan. Kalau hanya retorika ya, dia itu maha suci, dia itu menyelamatkan, tapi nggak ada buktinya, bagaimana kita bisa percaya? Mana buktinya bahwa Tuhanmu itu sang keselamatan? Dia sudah membangkitkan umatnya yang mati lalu ditempatkan di surga. Karena kan manusia itu kan mati. Nah, keselamatan kali itu apa? Manusia dibangkitkan lalu ditempatkan di surga. Itulah keselamatan sejati, saudaraku. Kalau saya jelasin kitab saya, ibu puyeng, nggak bakal paham. Saya pasti paham kalau ada buktinya. Dan ada saksinya yang melihat bahwa Tuhanmu membangkitkan orang mati lalu ditempatkan di surga. Saya pasti udah aku bilang gini siap. Oke, gini siap. Tidak pernah jadi manusia. Kalau yang gimana sih kok Allah tidak pernah jadi manusia? Yang saya tanya itu keselamatan sejati. Gini siap. Saya bahkan taruhan sama kamu ya. Kalau ada saya temukan dimanapun ya, bahwa ada ternyata Tuhan, dia membangkitkan manusia yang telah mati itu, ada saksinya lalu ditempatkan di surga, pasti aku ikut dia. Karena ada buktinya, ada saksinya. Nah, kalau hanya retorika ya kan, hanya dengan teori-teori doang. Oh, Tuhanku maha pengasih, maha penyayang, sang keselamatan, tapi nggak ada buktinya, bagaimana saya bisa percaya, bro? beda Tuhannya. Tuhan saya tidak jadi manusia, maha suci, tapi Tuhan ibu itu jadi manusia aneh. Jadi beda. Ibu itu pengen ngebuktiin. Nggak usah alihkan topik. Yang saya tanya itu bahwa Tuhanmu terbukti adalah Sang Maha Kuasa, Sang Keselamatan sejati. Aneh, ini Raja Daud ya. Kamu tahu nggak? Raja Daud, Rasul Matius, Rasul Paulus menyaksikan, diberi penglihatan ya, diberi. Kalau Matius langsung dia saksikan bahwa manusia. Rasul Matius, Rasul Paulus kan diberi penglihatan, sama Raja Daud sudah diberi penglihatan sama Tuhan Yesus bahwa dia membangkitkan manusia yang mati itu lalu ditempatkan di surga. Dan yang melihat dari secara langsung itu adalah Rasul Matius.
yang tertulis di Matius 27 ayat 50 sampai 53, dan Rasul Paulus diberi penglihatan yaitu di Efesus 4 ayat 8 sampai 10, dan Raja Daud diberi penglihatan yaitu di Mazmur 68 ayat 18 sampai 23. Tuhan Yesus Kristus membangkitkan manusia, membangkitkan umatnya yang mati itu, lalu ditempatkan di surga. Itulah the real Tuhan yang sejati, sang keselamatan. Makanya Yahweh Elohim adalah Tuhan Yesus itu sendiri yang berfirman di Yesaya 43:11, akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain aku. Wow, haleluya, terpujilah Tuhan Yesus. Jadi gitu saudaraku, kalau hanya teori-teori saya nggak mau percaya, harus ada bukti. Itulah kenapa di hari zaman ada kebangkitan, karena Tuhan sudah terbukti membangkitkan manusia yang mati lalu ditempatkan di surga. Di kebangkitan, jangan ngomong-ngomong masalah kebangkitan, Ibu Mikana. Lah, ya. karena manusia yang mati ini pasti ada kebangkitan. Tuhan Yesus tidak akan datang ke pernah dunia melupakan berapa kali? buatan tangannya. Nah, Yesus, coba, ini kan kebangkitan. Yesus akan datang kembali itu kedua kalinya, apa yang ketiga kalinya? Saya coba, aneh saya tanya nih. Yesus nanti kan akan datang nih. Yang kedua kalinya, apa yang ketiga kalinya? Soalnya di ini bakal datang 2 kali. Di sini saya mau nanya, Yesus yang mau datang ini datang kedua kalinya, apa yang ketiga kalinya? Pertama dia keilahiannya, kalau kepercayaan Ibu Mikana itu dari kelahiran itu datang, ya dari Maria. Terus yang kedua, nah yang kedua itu berarti Paulus, datang ke Paulus. Nah berarti 3 kali dong Yesus datang nanti. Oke, jadi begini saudaraku, tidak ada tertulis dalam Alkitab ya Tuhan Yesus datang kedua kali. Ingat, bentar, sampai tunggu dulu, jangan kalian salah paham. Yang teman-teman Kristen jangan salah paham. Mikana mengatakan Tuhan Yesus nggak datang kedua kali. Maksudnya seperti ini, dalam Alkitab nggak ada tertulis Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Tetapi yang tertulis apa? Tuhan Yesus akan datang kembali, ya. Karena apa? Kok wah. Ayo, Tuhan Yesus Kristus akan datang di akhir zaman. Dia datang kembali. Dia datang kembali, bukan datang kedua kali. Artinya kan Tuhan Yesus itu seakan-akan bukan Allah yang maha hadir kalau datang kedua kali gitu kan. Tetapi Alkitab berkata Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Karena gini, Tuhan Yesus Kristus sudah sering menampakkan diri kepada nabi-nabinya, kepada Abraham, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Elia, ya, kepada Nabi Elisa, kepada nabi-nabi di perjanjian lama. Dia sudah sering menampakkan diri. Itulah kenapa Tuhan menyatakan Abraham bapamu sudah melihat aku dan dia bersuka cita, yaitu di Yohanes 8. Itulah kenapa Tuhan Yesus itu disalib, karena dia mengaku Tuhan Allah itu sendiri. Jadi Tuhan Yesus itu Allah yang maha hadir. Tetapi dia akan datang kembali seperti dilihat para rasul. Waktu itu kan para rasul melihat Tuhan Yesus datang seperti tubuh kita manusia ini. Dia akan datang seperti itu juga di hari zaman. Kalau Tuhan Yesus itu Allah yang maha hadir, karena Roh Kudus itu rohnya Tuhan Yesus itu sendiri yang menyertai kita sampai kepada hari zaman. Begitu Sihab. Oke Sihab, mungkin itu tugasmu ya. Apa bukti bahwa Tuhanmu itu maha kuasa dan dia adalah sang juru selamat ya. Karena manusia ini kan semua berdosa, mati, membutuhkan sang juru selamat saudaraku. Kalau kami sang juru selamatnya sudah ada ya. Dan tidak ada jaminan keselamatan di dalam siapapun juga selain dalam Tuhan Yesus. Kalau itu syafaat Kanjeng Nabi Muhammad, ada syafaat Nabi Isa alaihissalam. Kita kalau di Ibu Mikana syafaat Yesus. Tidak ada. Jadi, dalam gini. Ya juru selamat. Udah aku bilang tadi, bentar dulu Sihab. Ya, keselamatan itu apa? Manusia yang mati itu bangkit lalu ditempatkan di surga. Dan itu harus terbukti. Kalau nggak ada buktinya, bagaimana kita bisa percaya? Tetapi Tuhan itu sudah membuktikan. Makanya saya sangat yakin dan percaya tidak ada keselamatan dalam siapapun juga selain dalam Tuhan Yesus, yang memang sudah tertulis di Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Karena hanya Tuhan Yesus yang pernah membangkitkan orang mati lalu ditempatkan di surga. Nggak ada siapapun. Itulah kenapa saya sangat yakin bahwa Tuhan Yesus itulah Tuhan yang sejati.
Kalau hanya retorika, teori-teori banyak saudaraku ya. Tetapi bukti itu hanya dalam Tuhan Yesus. Keselamatan sejati itu hanya ada dalam Tuhan Yesus. Makanya jaminan keselamatan tidak pernah kita temukan di dalam siapapun juga selain dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oke, seperti itu dulu saudaraku Sihab ya. Terima kasih sudah bertanya, terima kasih diskusinya. Kita ganti dulu. Salam toleransi Ibu Mikana. Ya, salam toleransi juga saudaraku Sihab. Adonai Yesus Hamasi memberkati dan mengasihimu. Tepuk tangan buat Sihab yang cakap dan manis. Yang susah baru habis hujan. Cuma Ya, tanya soalnya aja. kalau kamu nggak on cam yang lain pada ini. Apakah kamu mau kesaksian? Saya mau bertanya, ini kan tentang apa judulnya, Yesus Kristus Sang Pencipta. Saya kan boleh bertanya, saya Muslim. Kalau gitu kita ganti dulu kalau nggak on cam saudaraku. Di sini on cam. Saya Oh ya, kamu on cam? Ya silakan. Kita harus bangga menunjukkan wajah kita karena kita ciptaan Tuhan saudaraku. Salam toleransi Kak Mikana. Iya, salam toleransi. Silakan saudaraku. Baru bangun tidur. Udah lama nggak masuk live. Ini kan judulnya Yesus Kristus Sang Pencipta. Barusan saya dengar Kak Mikana menjawab pertanyaan si Abang Syahab tadi. Yesus itu disalib karena apa? Penghapusan dosa atau pengen sendiri atau gimana? Ya, Tuhan Yesus ya, alasan Tuhan Yesus disalib karena dia mengaku Tuhan Allah itu sendiri. Ya, bukan utusan, bukan nabi. Kalau Tuhan Yesus mengaku hanya nabi, dia hanya utusan, gak akan disalib. Ya, dengar ya teman-teman. Jika Tuhan Yesus mengaku dia hanyalah utusan, dia hanyalah nabi, dia hanyalah rasul, gak akan disalib dia saudaraku. Bahkan ketika orang Israel mengatakan Tuhan Yesus itu adalah nabi, inilah dia Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea yang tertulis di Matius 21 ayat 11. Ada enggak orang Farisi yang komplain? Enggak ada. Tapi ketika Tuhan Yesus mengaku aku adalah Tuhan atas hari Sabat, akulah yang datang dalam naungan awan, ya. Marah siapa melihat aku sudah melihat Bapa, akulah sang pemberi hidup kekal. Itu semua merujuk kepada Tuhan Allah itu sendiri. Makanya dia disalib. Oleh karena ketidakpercayaan orang Farisi. Orang Farisi nggak percaya, menganggap Tuhan itu menghujat. Loh, kamu kan cuma manusia kok ngaku Tuhan, ini harus dihukum mati. Tetapi apakah Tuhan berdosa? Tidak saudaraku, dia betul-betul Tuhan yang sejati. Makanya ketika dia disalib, darahnya yang tercurah itu memberikan kita keselamatan kekal. Karena darah yang tercurah itu adalah darah Tuhan ya, darah yang kudus, darah yang berkuasa. Haleluya. Interupsi kami karena ya. Interupsi saya. Ya silakan. Sorry saya motong pembicaraannya. Tapi katanya dia penghapusan dosa bagi umat-umatnya. Kenapa ini ceritanya lain lagi? Yang lainnya di mana saudaraku? Nggak ada yang lain ceritanya. Kisah Kalau Tuhan kami Yesus itu fakta, tidak ada yang lain. Tolong kasih penjelasan bagi penonton kami karena yang 2,6K ini, yang bagi muslim, yang non muslim juga. Iya, apa itu? Tapi katanya Yesus disalib karena ingin menghapuskan dosa bagi umat-umatnya. Dia rela gitu. Iya betul, tapi kan kamu harus tahu dulu alasan kenapa awalnya orang Farisi menyalibkan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mengaku adalah Tuhan Allah itu sendiri. Tetapi ketika dia disalibkan, darahnya yang tercurah itu membawa kita keselamatan kekal. Karena itu Interupsi bukan dulu. darah. Nah, itu Ini udah kenapa interupsi mulu kamu ini gimana sih? Tapi katanya mana dalilnya? Hah? Dalilnya bahwa Tuhan Tapi Yesus kan darahnya itu kata menyelamatkan. Sebelum Matius Ya, 26 ayat kan 28. Iya, Tuhan harus berfirman. Iya, pesan dosa bagi umat. iya. Sebelum itu Iya. kakak ngasih Iya, jawaban yang lain lagi. Iya dalilnya, dalilnya Tuhan Yesus menyatakan di Matius 26 ayat 28, inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, itulah keselamatan. Terus Yohanes 11 ayat 25, Tuhan Yesus Kristus berfirman, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun ia mati. Jadi kita akan mengalami kebangkitan karena Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Darahnya yang tercurah itu memberikan kita pengampunan. Matius 26 ayat 28. Dan sudah terbukti. Bukan hanya teori ya.
Tapi sudah dibuktikan sama Tuhan Yesus ketika dia turun ke alam maut, dia membebaskan manusia-manusia, roh-roh manusia yang terpenjara di dunia kematian, sehingga ketika Tuhan bangkit, mereka pun bangkit. Kenapa? Tuhan sudah memberikan kemerdekaan pengampunan. Makanya dia tempatkan di surga manusia-manusia yang dibangkitkan itu, yang tertulis di Efesus 4 ayat 8 sampai 10. Dan Raja Daud sudah melihat perbuatan Tuhan Yesus itu yang tertulis di Mazmur 68 ayat 18 sampai 23. Karena Tuhan Yesus adalah Allah keselamatan kita. Dan Rasul Matius menyaksikan sendiri di Matius 27 ayat 50 sampai 53, banyak kuburan yang terbuka dan banyak orang meninggal bangkit. Nah gitu saudaraku ya. Jadi saya terima. Yang kedua. Ya apa itu? Jadi ya umat non muslim yang berdosa, pokoknya nggak takutlah di dunia ini bikin dosa. Otomatis dia masuk surga dong. Penghapusan dosanya udah ada dong. Yesus. Paham kan pertanyaan saya? Saya Tolong paham. dikasih jawaban. Nggak usah pakai non muslim Beda. atau muslim, nggak usah ya. Nggak usah pakai merek-merek. Dengar dulu. Ya seluruh umat manusia di dunia ini. Ya makanya dengar. Beda Di- Interupsi dulu, dengar saya. Kalau saya kalau kami umat muslim, dengar nih. Ha. Yang menyelamatkan kami adalah amal ibadah kami di dunia ini, di alam kubur, nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar. Semuanya gitu kan. Saya mau bertanya. Berarti yang yang non muslim kan pengikut Yesus Kristus intinya kan. Jadi nggak takut bikin dosa dong di dunia. Karena mohon maaf saudaraku, saya mau tanya dulu. Amal apa yang menyelamatkan manusia itu apa amal? jawab dulu pertanyaan saya. Enggak, saya tanya dulu, yang menyelamatkan manusia itu amal. Ini kan di room kakak Mikana. Jawab Kan saya boleh dengan- pengen tahu dong saudaraku. Gini saudaraku, kalau betul bahwa yang menyelamatkan manusia itu amal, apakah sudah ada terbukti bahwa ada manusia mati dan bangkit lalu tempatkan di surga berdasarkan amalnya? Ada? Siapa saudaraku yang sudah mati dan bangkit lalu tempatkan di surga berdasarkan amal? Bukan ditanya siapanya. Udah ada di Al-Quran kami. Nah, kita di Dia sini aja. membicarakan tentang bukti. Kalau tidak ada buktinya, bagaimana kita bisa percaya, saudaraku? Kami, panutan kami lah. Ya kak, kami dengar kak. Cuma Al-Quran, kitab suci kami semuanya ada semuanya situ. Iya betul saudaraku, kan itu imanmu, silahkan. Yang saya tanya itu, apakah memang sudah ada yang terbukti? Tanya dulu. Kan ini Ya kan sebentar belum dulu kan- Kosmande. Sudah adakah yang terbukti bahwa manusia itu dibangkitkan berdasarkan amal lalu tempatkan di surga? Adakah buktinya? Bukan dibangkit. Kan dengar dulu. Kan keselamatan Nanti itu. di akhir Kamu tahu nggak zaman, manusia? kiamat. Dengar dulu. Di akhir zaman kiamat, tahu kan? Ha. Semua umat, semua yang bernyawa pasti masih dan akan dibangkitkan di mana berkumpulnya di padang mahsyar. Dengar. Dibangkitkan. Dengar. Kenapa kamu begitu yakin ada kebangkitan nanti di hari kiamat? Apakah sudah ada yang terbukti dalam agamamu ada yang mati dan bangkit hidup kekal selama-lamanya sehingga ada kebangkitan? Dengar dulu. Dengar dulu. Jangan dipotong. Jangan diinterupsi dulu. Iya begini, saya bingung bang, gimana bisa kamu begitu yakin ada kebangkitan? Apakah sudah ada yang terbukti di dalam agamamu ada yang pernah mati dan bangkit sebagai jaminan untuk kebangkitan kalian juga? Ini kami karena yang cantik, yang murah hati, yang baik. Dengar dulu. Jangan dipotong-potong. Jangan selalu interupsi dulu loh. Iya tadi juga kamu interupsi saya terus. Setiap makhluk hidup yang bernyawa apapun itu akan mati, nggak ada yang kekal abadi. Dengar nih ya, nanti setelah akhir zaman atau kiamat dibangkitkan lagi semua yang makhluk hidup apapun itu dikumpulkan di padang mahsyar. Dengar, jangan dipotong dulu. Saya bilang yang menyelamatkan nanti amal ibadah masing-masing setiap manusia itu yang nanti diselamatkan di padang mahsyar. Bukan Nabi Muhammad. Kami sebagai umat Nabi Muhammad kan kami itu kan bukan kayak kakak nih, mohon maaf nih, Yesus yang menyelamatkan para umatnya penghapusan dosa. Kalau kami tidak. Kalau kami amal ibadah kami lah yang menyelamatkan. Karena apa? Di dunia ini kami disuruh sama Allah mengerjakan suruhannya dan tinggalkan larangannya.
seperti yang haram-haram, pokoknya itulah nikmatnya dunia. Ya udah bang, udah cukup saya rasa ya, nggak usah terlalu panjang-panjang. Nah pertanyaan saya simpel. Pertanyaan saya simpel, bentar dulu. Pertanyaan saya simpel. Kenapa saudara begitu yakin di hari kiamat ada kebangkitan orang mati? Apakah sudah ada yang terbukti dalam agamamu dia pernah mati lalu bangkit hidup kekal abadi selama-lamanya sebagai jaminan untuk kebangkitan kamu juga? Saya kan nggak bilang setiap orang mati langsung dibangkitkan. Saya bilang nanti di akhir zaman. Iya, kenapa kamu begitu yakin di hari kiamat? Iya betul. Kenapa di hari kiamat kamu begitu yakin ada kebangkitan orang mati? Apakah sudah ada yang terbukti di dalam agamamu ada yang pernah mati lalu bangkit hidup abadi selama-lamanya sebagai jaminan untuk kamu bangkit di hari kiamat? Ya ada. Lalu bagaimana kamu bisa begitu yakin kamu bangkit? Garis bawahi pertanyaan kakak itu. Garis bawahi pertanyaan kakak itu. Yang mati kekal abadi, yang mati bangkit kekal abadi itu kakak salah bertanya. Saya bilang apa? Dengar nih. Lalu Dengar kenapa ini, kamu begitu yakin di akhir zaman ada kebangkitan sementara dalam agamamu belum pernah ada yang mati lalu bangkit hidup abadi selama-lamanya? Sebagai jaminan kebangkitan kalian juga di hari zaman. Kami kan umat Nabi Muhammad, kami ini dunia ini cuma menumpang, tidak kekal abadi. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Tahu kan? Sama kan? Ya, yang bernyawa akan mati. Boleh izin karena? Tadi Ya, silakan, siapa yang Bang. menyelamatkan? Kalau kami yang menyelamatkan amal ibadah kami setiap masing-masing umat Nabi Bro. Muhammad. Kalau saya bertanya tadi, bawahi kak, kata Bro, kakak, Izin dulu, kalau Kata kakak, semua dengar nih. yang bernyawa pasti jangan dipotong semua yang dulu. bernyawa akan Amin mati. Hidayah. Jangan potong dulu. Ini roomnya kakak Mikana. Saya kan mau Ini bertanya, gimana sih intinya Kausman nih? sih, Dia mau pula bertanya. yang ngatur. Ini si Amin Jawa ini teman saya, istilahnya narasumber untuk juga ikut belum menjawab dijawab, pertanyaan kakak. atau bertanya kepada yang bertanya di Kakak sini. jawab pertanyaan saya. Nah, gimana sih Kausman ini? Aduh Tuhan. Pertanyaannya kamu sudah dijawab sama Bingkana dan kamu bernarasi tentang Belum agamamu. Semua yang hidup akan mati. Belum ada jawabnya. Timbul di Saya dalam katanya. pertanyaan. Timbul. Ya, yang saya ingin tanyakan kepada Anda, Nabi Idris dan Nabi Isa, apakah mereka mati, bro? Coba bawakan ayatnya dalam Al-Qur'anmu bahwa Nabi Idris dan Nabi Isa mati. Katanya semua yang bernyawa akan mati. Kok ke situ larinya? Oh, itu Yo, perkara- yo. Tantangan Saya dong akan mau dengan bertanya. narasimu sendiri. Semua yang bernyawa pasti mati. Kan narasimu itu. Kakak Mikana, satu-satu ya. Saya mau Ya, bertanya benar tadi juga. kan, setiap umat Yesus Kristus, kata kakak. Bentar dulu pengakuan dosanya kan sekali Kosmande, bentar dulu. Bisa nggak kamu jawab pertanyaan Bang Amin itu? Kan kamu bernarasi setiap yang bernyawa pasti mati. Lalu ditanya Bang Amin, kalau setiap yang bernyawa pasti mati, itu si Isa sama Idris kenapa nggak mati? Hah, dengar ya Om, kan yang di dunia, di atas dunia, dengar dulu kakak. Kakak kemana pertanyaan kakak itu? Kita tuh bukan di zaman Nabi, paham nggak? Ya udahlah, oke lah Pertanyaan Kosmande. kakak tuh Tapi bentar dulu nih, udah melenceng. ya. Dengar dulu Kosmande Nggak mau tentang jawab kebangkitan ya? tadi. Penembusan dosa tadi. Penembusan dosa tadi Makanya nggak mau dengar dijawab. dulu, makanya dengar dulu Kosmande, dengar dulu ya, dengar. Jadi gini, kalau dalam iman Kristen sesuai dengan yang tertulis di 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 19 ya. Jika Tuhan Yesus tidak pernah bangkit, tidak pernah mengalami kematian dan kebangkitan, maka sia-sialah seluruh umat manusia di dunia ini. Kita adalah orang yang paling malang. Dan kalau kita percaya dari zaman ada kebangkitan, Tuhan tidak pernah mati dan bangkit, nggak ada bukti, ya kan? Itu namanya halu. Dan tidak ada pernah kebangkitan, saudaraku. Lalu kenapa di hari kiamat ada kebangkitan orang mati? Karena sudah terbukti Tuhan Yesus Kristus itu mati dan bangkit sebagai yang sulung bangkit dari antara orang mati dan hidup kekal abadi selama-lamanya, sehingga kita dibenarkan oleh kebenaran Kristus sebagai jaminan untuk kita kebangkitan mati di hari kiamat juga gitu, kebangkitan orang mati di hari kiamat. Itulah iman yang real, iman yang sejati, iman yang sudah terbukti, yang tertulis di 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 23. Kenapa di hari kiamat ada kebangkitan Sudah, orang mati? saya- Karena sudah ada yang buktinya.
Sudah ada jaminannya siapa? Tuhan Yesus Kristus. Dia mati dan bangkit, hidup kekal abadi selama-lamanya sebagai jaminan keselamatan kita untuk kita juga ikut bangkit. Nah, itulah iman yang terbukti. Gitu saudaraku, bukan iman halu. Oke, udah itu saja dulu. Kita ganti dulu sama yang lain. Terima kasih saudaraku Kosmande. Ya, terima kasih. Kita ganti dulu, saudaraku. Apa yang ditanyakan juga kamu nggak bisa jawab. Nggak apa-apa, saudaraku ya. Belajar lagi. Terima kasih. God bless you. Tadi mau jawab ya. Yesus itu nggak takut bagi dosa. Udah dijawab. Stikernya bisa dinaikin dikit gak biar bisa kelihatan ayatnya. Ini ayat yang dari karena sistemika katakan ya 1 Korintus 15. Iya, tapi bentar. Itu di dalam bahasa aslinya bukan dibangkitkan, dia bangkit ya. Bangkit sendiri. Bukan kalau terjemahan dari ini, makanya itu yang sedang diperbaiki Dr. Yonatan Purnomo ya. Teman-teman ingat ya, Tuhan itu bangkit sendiri. Dalam bahasa aslinya dia bangkit sendiri, bukan dibangkitkan. Ya silakan Bang Amin. 1 Korintus 15 ayat 17. Ya. Jadi dalam bahasa aslinya itu saudaraku ya, itu Tuhan itu bangkit sendiri, bukan dibangkitkan. Karena dialah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Dan juga apa yang dan juga apa yang difirmankan Tuhan Yesus, dia yang berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Jadi Tuhan Yesus itu bukan dibangkitkan, dia bangkit sendiri. Kadang-kadang kan kitab lain ini sama terjemahannya dengan saksi Yehova. Kalau saksi Yehova kan nggak percaya memang Tuhan Yesus itu satu-satunya Tuhan Allah Bapa itu sendiri ya. Di atas Tuhan Yesus masih ada lagi lebih tinggi. Itulah saksi Yehova dan Mormon. Ya, selamat malam Jack Balian. dubbing suaranya dia sih. Selamat malam. Iya. Apakah saudara bersedia? Oh, belum bisa buka kamera ini. Halo Jack Balian, selamat malam. Silakan saudaraku, pertanyaannya apa? Satu aja karena saudara belum bisa buka kamera karena pengikutnya tidak mendukung open cam. Iya, maaf sebelumnya. Saya mau bertanya, kalau syahadat Kristen itu apa sih? Syahadat Kristen itu yaitu aku percaya kepada Tuhan Kristus satu-satunya, dialah Tuhan Allah dan Bapa sang juru selamat dunia. Ya, Enggak, Yesaya 44 ayat 6 bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah yang awal dan akhir, tidak ada Allah selain Dia. Udah itu saja. Coba buatkan dulu, coba sebutkan dulu syahadat orang Kristen yang benar. La ilaha Yeshua al-Masiyah. La ilaha Yeshua al-Masiyah, ya, tidak ada Allah selain Yesus Kristus. Nah, itu syahadatnya. Ya, terima kasih. Enggak, emang kalau di gereja emang itu pengakuan iman itu emang itu. Oh, gereja itu siapa rupanya? Gereja itu kan kita, anak Tuhan Yesus. Itulah gereja. Jadi Ya. begini, di Alkitab juga pendeta juga kan ada mengatakan pengakuan iman rasuli katanya. Jadi saya pengen bertanya, coba bilang dulu pengakuan iman itu seperti apa? Oke, kamu bisa pengakuan iman rasuli? Nah, saya nggak bisa, makanya saya tanya, coba sebutkan dulu. Begini ya, kalau pengakuan iman rasuli itu kan aku percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi ya, pencipta langit dan bumi, ya kan? Ya, Nah, ya, dan kepada anaknya Yesus Kristus, ya kan? ya. Nah, itu kan kalau dikatakan berarti kan Tuhan Yesus itu bukan sang pencipta dong. Sementara dalam Alkitab Tuhan Yesus itu sang pencipta. Kolose 1 ayat 15 sampai 17, Wahyu 3 ayat 14, Yohanes 1 ayat 1 sampai 14, Tuhan Yesus Kristus adalah sang pencipta.
Dialah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Nggak ada yang lebih tinggi di atas dia. Ketika dia datang ke dunia dalam rupa seperti kita manusia, disebut anak Allah, disebut anak domba Allah. Itu kan sebutan bagi sang Tuhan yang jadi datang ke dunia. gini, Udah itu aja. maksudku gini ya, Mbak. Nggak, bentar dulu, kamu Ajarin agamanya dulu apa? Saya. Agamamu apa? Enggak maksud gini. Bentar dulu, agamamu apa? Agamamu apa? Bentar dulu, agamamu apa? Saya Kristen Protestan. Kamu percaya nggak Tuhan Yesus Kristus itu satu-satunya Tuhan Allah dan Bapa itu sendiri? Jadi begini ya Mbak Yamika, kalau masalah kepercayaan itu dengerin dulu, jangan langsung. Nggak, saya tanya, kamu percaya nggak Tuhan Yesus itu satu-satunya Tuhan Allah dan Bapa? Yang tertulis di 2 Tesalonika 2:16. Yesus Kristus adalah Tuhan Allah dan Bapa kita yang baik. Jadi begini, biar saya kasih tahu sama Mbaknya, kalau Mbak bertanya seperti itu, udah. Ini jaringan Yang berat putus-putus. itu bukan saya menjawab kepada kamu. Yang berat itu bukan saya menjawab pertanyaan kamu, tapi Sebentar dulu. menjawab pertanyaan kamu didengar Tuhan. Itu yang berat. Gimana? Suaramu Karena putus. apa? Kadang enggak, kamu miskomunikasi. Enggak, saya pastikan dulu imanmu betul nggak kamu itu Kristen. Kalau Kristen itu kan mengaku Yesus Kristuslah satu-satunya Allah itu sendiri, tidak ada yang lain. Kamu percaya nggak bahwa Tuhan adalah satu-satunya Tuhan Allah dan Bapa itu sendiri? Dia adalah Bapa kita yang baik. Jadi begini ya Mbak Mika, Jawab dulu, biar kamu saya percaya kasih tahu. nggak? Jawab dulu, kamu Iya, percaya biar nggak? saya. Enggak, jawab dulu, kamu percaya nggak? Tuhan Yesus mati nama roh. Dengarkan dulu. Enggak, lengkap dulu, pastikan alamat, dulu imanmu. perkataan saya. Dengar baik-baik. Nggak bisa, kamu harus jawab dulu, memastikan kamu ini Kristen sejati. Kalau Kristen sejati itu pasti bangga mengaku Tuhan Yesus. Karena Alkitab berkata di 2 Tesalonika 2:16, Yesus Kristus adalah Tuhan Allah dan Bapa kita yang baik. Kamu percaya itu? Kamu percaya nggak itu? Kamu percaya nggak bahwa Tuhan Yesus itu sang pencipta segala sesuatu? Iya, maksud saya gini. Mbak bisa mendengar suara saya dengan jelas? Saya jelas mendengar suaramu. Suara saya jelas nggak kamu dengar? Jelas banget. Kalau suara kamu Mbak, saya dengar dengan jelas. Iya, Jadi kalau begitu kalau enggak, apakah saudara percaya bahwa Yesus Kristus itu Tuhan Allah dan Bapa itu yang baik? Tinggal dijawab aja, brother, ya dan tidak. Percaya nggak? Kalau kamu nggak percaya, kamu bukan Kristen. Kamu tahu nggak arti Kristen itu apa? Jadi gini. 1 Petrus Jadi 4:16 gini, bahwa Tuhan adalah Allah semesta alam. Jadi nggak ada lagi di atas lebih tinggi. Dia adalah segalanya. Ya udah, kamu nggak bisa jawab, kita ganti dulu sama yang lain. Gini, coba itu yang Apa? apa namanya? Apa? Tunggu biar bisa on cam ya. Tunggu saya dari TikTok. Coba naikkan yang namanya Doni, biar saya bisa on cam sama kamu. Saya bisa on cam sama kamu. Soalnya ini kan TikTok Doni ini itu teman saya mau on cam, udah. Biar saya bisa. Soalnya suara Mbak nggak jelas. Udah. Oh ya udah, Coba ya. naikkan, Oke, biar saya ya. turunkan. Saya turunkan, saya naikkan yang namanya Doni. Biar saya on cam Iya. dari situ. Oke. Ya cepatlah. Tinggal dijawab aja, susah ya. Nggak ada nama Doni di sini. Doni apa Doli? Hah? Kenapa malu mengakui Tuhan Yesus Kristus dialah segalanya? Hah? Kenapa malu? Kenapa berat? Nggak ada yang lebih tinggi di atas Tuhan Yesus. Dialah segalanya. Kenapa malu? Kenapa berat? Ya silakan buka kameramu Itoku. Oke Mbak. Oke Ito, manggil Ito ya. Jadi kalau kamu bilang Ito, saya malu. Oke Mbak. Oke.
Udah, saya nggak malu sama kamu, sama manusia saya nggak malu. Udah, kalau kamu bilang pengakuan tentang saya percaya sama Tuhan, udah, bentar dulu. Yang saya malu itu sama Tuhan, sama Yesus Kristus. Karena apa? Saya nggak mau mengatakan saya percaya, tapi perbuatan saya nggak mencerminkan bahwa saya itu percaya sama Tuhan. Kalau kamu bilang Tuhan itu, kamu percaya nggak Tuhan itu? Saya percaya, tapi omong kosong. Di dalam Alkitab juga diajarkan, percaya itu bukan dengan hanya perkataan, tapi perbuatan. Kenapa saya nggak sanggup jawab? Bukan berat sama kamu, bukan. Beratnya sama Bapak. Sekarang saya tanya sama kamu. Udah. Bentar, yang beratnya kamu sama sayang Bapak. sama orang tua kamu. Sama Bapak Kamu siapa? sayang sama orang tua kamu. Ya kan, kerjakan ini, katanya. Tapi kamu nggak mau. Katanya sayang, itu kan omong kosong. Udah. Jadi kalau memang ya wajar sih kalau mbaknya itu meragukan bahwa saya itu percaya Tuhan Yesus Kristus apa dialah segala-galanya gitu, ya wajar. Karena apa? Karena kalau mbak juga ngelihat kehidupan sehari-hari, saya itu nggak pantas disebut Kristen. Karena apa? Kehidupan saya, pribadi saya, kelakuan saya jauh dari seluruh yang diperintahkan Tuhan. Saya sebenarnya tadi saya nggak mau berdebat, saya pengen nanya. Karena begitu kamu tadi dengan yang lainnya itu berdebat, saya rindu pengen mengucapkan, saya percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Dan saya percaya kepada Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Nah, untuk melanjutkan itu saya nggak ngerti. Padahal saya kan hanya bertanya, bukannya pengen menjatuhkan atau apa, enggak. Masalah kamu bilang saya percaya, saya bilang ini, saya mengatakan saya percaya, tapi perbuatan saya omong kosong. Saya rasa saya manusia yang paling beruntung di muka bumi ini yang diselamatkan Tuhan Yesus Kristus. Dan saya pengen memberikan sedikit kesaksian kepada Mbak Mika. Saya nggak tahu Mbak Mika itu sekarang tinggalnya di mana, berada di mana. Tapi jika suatu saat nanti Mbak datang ke Bekasi, ke Pulau Jawa, ke Bekasi, tepatnya Bekasi Timur, di samping pintu tol Bekasi Timur itu terlihat jelas rumah sakit Mitra Keluarga. Tanya di situ manusia, ada nggak yang pernah di sini? Dia sudah diponis seluruh dokter tidak akan selamat. Tetapi jam 1:30 siang pergantian dokter dari kalau nggak salah orang Manado mengatakan, mudah-mudahan melalui tangan saya Allah Bapa Yesus Kristus menyembuhkan kamu. Katanya seperti itu. Puji Tuhan, sampai sekarang saya masih hidup. Udah, sampai sekarang saya masih hidup. Udah, jadi kalau Mbak bertanya seperti itu tadi, aduh, saya takut bukan sama Mbak, saya bukan malu sama manusia, sama Tuhan, sama Yesus. Udah, tadi saya hanya rindu, coba sebutkan pengakuan iman rasuli. Kenapa langsung? Gini, Benar, saya rindu. karena pengakuan iman rasuli itu adalah formulasi Tritunggal, ya. Tritunggal itu kan konsepnya Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Semua kata bukan. Sementara di dalam Alkitab tidak ada tertulis Tritunggal secara tersirat maupun tersurat. Karena Tuhan sudahlah, ya, yang tertulis di 2 Korintus, saya bacakan dulu ya. Tadi kan dokter itu bilang kiranya Allah Bapa Yesus Kristus menyembuhkan kamu. Kamu sembuh kan? 2 Korintus 1 ayat 3, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Begitu pula 2 Tesalonika 2:16 tadi yang saya sebutkan, ya. Yesus Kristus itu adalah Tuhan Allah dan Bapa kita, Bapa yang penuh belas kasihan yang memberikan penghiburan abadi kepada kita, ya.
Kalau pengakuan iman Rasul itu kan itu tentang 3 pribadi. Allah itu dia adalah Esa, ya. Yang tertulis dalam Alkitab Ulangan 6 ayat 4, Yudas 1 ayat 25, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, siapa Tuhan yang Esa itu? Yesus Kristus. Yudas 1 ayat 25, Allah yang Esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus, bagi dialah kehormatan, kemuliaan, dan kuasa dari segala abad sampai selama-lamanya. Nah, gitu maksud saya itu, Doni. Nah, begini, Allah Bapa Yesus Kristus telah menyembuhkan kamu, karena memang juga ada ayatnya di Kolose 1 juga, ya. Yesus Kristus adalah Allah Bapa kita yang baik, ya. Nah, Tuhan Yesus kan sudah menyembuhkan kamu dulu, saudaraku. Tapi kamu bilang kan sifat saya begini begitu. Tuhan Yesus berfirman, ya, di Yohanes 5 ayat 14, ya. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Nah, jadi Itoku, Tuhan Yesus kan sudah menyembuhkan kamu, Ito. Kan kamu tadi mengaku, betul, ya. Lebih bagus kita mengaku. Saya memang tahu untuk melawan dosa itu nggak mudah, ya kan? Karena dengan kuasa Roh Kudus lah kita bisa berbuat kebenaran. Jadi maksud saya di sini, Ito, ya, mohon maaf juga kalau saya tadi saya pikir Ito mau debat doktrin di sini, makanya tadi saya langsung pastikan kamu betul nggak Kristen sejati, ya. Kalau saya ada salah mohon maaf, tapi ingat, Ito, dengan pengakuanmu yang jujur, ingat saudaraku, dalam Tuhan kita harus bertobat sungguh-sungguh. Ada amin, Itoku? Maaf, saya nggak bisa jawab. Kan saya udah bilang, kalau masalah pertobatan itu saya nggak bisa ucapkan dengan kata-kata saya, dengan bibir saya nggak bisa. Karena ucapan itu adalah doa, ya. Perkatakan dengan sungguh-sungguh, maka itu akan terjadi dalam dirimu. Nih, Ya, udah itu Tok, saja. ya. Makanya Tuhan sudah menyatakan, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Tuhan Yesus sudah menyembuhkan kamu, bertobatlah dengan sungguh-sungguh, ya, supaya jangan terjadi yang lebih buruk dari itu. Oke, udah itu aja, itu aku. Terima kasih. Jangan lupa baca Alkitab, tetap setia kepada Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus memberkatimu. Ya, udah itu aja, itu. Ya, kita naikkan Raden, ya. Katanya dia mau ini, ya, yang kemarin. Ingat, ya, teman-teman, Tuhan Yesus Kristus itu Elohim yang Esa. Dialah satu-satunya Tuhan Allah dan Bapa kita yang baik, ya. Alkitab berkata seperti itu, dan saya percaya. Percayalah kepada firman Tuhan, bukan kepada doktrin buatan manusia. Selamat malam. Ya, selamat malam Bang Raden. Apakah saudara bersedia membuka kamera? Silakan. Mik, saya sama Wijaya ini belum selesai urusan saya. Dia pernah bilang Dendam amat. apa buktinya Nabi Muhammad itu adalah nabi? Itu penghinaan, Mik. Jatuh. Itu penghinaan tuh bagi nabi saya tuh. Dia bilang Nabi Muhammad siapa saksi di saat dia hidup jadi nabi, itu katanya kan. Ya, Bang. dua orang saksi itu kan permulaannya dari ada saksi Ananias dan Rasul Petrus yang menyaksikan dan tidak pernah meragukan tentang kerasulannya Paulus, bahwa Paulus itu bukan nabi tapi rasul. Ada dua saksi, kamu tidak percaya dan kamu bantah, betul? Bang, Lalu kenapa saya saya dengan bantah Rasul dia itu Petrus iblis? Di kisah para rasul nomor 9 ayat 4 itu, kenapa saya bilang itu iblis? Memang benar iblis. loh. Itu iblis yang datang, bukan Sekarang Yesus. Bentar dulu, Raden, bentar Bang Amin. Gini, kan Bang Amin waktu itu bertanya karena apple to apple juga pertanyaannya, ya kan? Lalu Bang Amin bertanya, siapa saksi yang membenarkan bahwa nabimu itu nabi? Itu kan pertanyaan Bang Amin. Lalu di sini kamu naik langsung mengatakan itu penghinaan, gitu kan? Nah, terus itu padahal itu bertanya dengan santun juga itu kan, artinya kita pengen tahu siapa yang membenarkan atau menyaksikan kenabiannya kan, begitu kan? Itu kan bertanya, ya kan? Tapi ketika kamu mengatakan dengan seenaknya, yang datang kepada Rasul Paulus itu kamu bilang iblis, berarti kan Tuhan itu iblis. Itu dengan seenaknya kamu mengatakan itu. Nah, lalu kamu itu nggak merasa bahwa kamu menghina?
Jangan kamu ketika kita bertanya kamu bilang menghina. Nah. Ketika kami bertanya kamu nggak bisa jawab, kamu bilang menghina. Ketika kamu dengan seenaknya menyimpulkan iman Kristen yang datang ke Rasul Paulus itu adalah iblis, itu penghujatan, kamu tahu nggak? Udah jelas Kasih dong, Alkitab kasih berkata dong di bukti, situ. kasih bukti Loh, kalau dia itu Yesus kamu yang itu datang. jangan playing victim, merasa seakan-akan kamu korban, ternyata kamu pelaku. Itu namanya playing victim, bro. Jangan seperti itu dong, ya. Si Bang Sama, Amin itu Mikana, bertanya, sama ya, bertanya sama. yang santun. Tapi kamu, Iya ya Mikana ya, aku mau maaf ya. oh, sama ya, oke gitu, bagus, good. Kalau kamu Ya, minta maaf, kita minta maaf, maafkan. ya, Tapi minta maaf. kamu jangan kayak gitu dong, jangan playing victim dong. Oke, saya maafkan. Dan satu lagi di di Markus 1 ayat 1, di sana berkata Yesus anak Allah, Yesus Kristus anak Allah. Saya keberatan juga. Padahal Allah itu lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Bacanya Allah, bukan Allah. Kan kami bukan Islam, kamu bacanya secara Latin. Allah. Ini gimana sih Raden ini? Oke, dia bilang kan Nah. Nabi Muhammad waktu itu nggak ada jadi saksi kan? Tidak ada, ditanya bukan tidak ada. Kan Bang Amin bertanya, siapa saksinya? Kan harusnya itu tugasmu untuk menjawab, saudaraku. Kan saya mengatakan bahwa Nabi Isa atau Yesus, dalam Islam itu Nabi Yesus itu Nabi Isa itu jadi saksinya. Kamu nggak usah mengatakan bawa nama Tuhan Yesus, ya, atau Yesus. Nanti saya tanya apa arti nama Yesus, kamu nggak tahu. Di mana tertulis nama Yesus dalam kitabmu, kamu bingung. Ntar dulu. Kalau menurut aku Islam, Yesus itu Nabi Isa. Bagaimana bisa namanya Yesus jadi ke Isa? Nggak nyambung. Dari namanya saja nggak nyambung, saudaraku. Apalagi dari fakta-faktanya makin nggak nyambung nanti kamu. Kamu terima nggak konsekuensi logisnya? Ya, kamu terima Kalau kamu konsekuensi. samakan Tuhan Yesus itu dengan Nabi Isa, Nabi Isamu itu ahistoris, nggak sesuai dengan fakta sejarah dan bertentangan dengan hukum Taurat. Terima konsekuensi logisnya? Kamu terima gak bahwa Nabi Isa mau disalib, mati dan bangkit? Makanya saya bilang, saya juga keberatan kalau dibilang Yesus itu adalah Tuhan. Saya juga keberatan. Yang beda artinya, bro. Ya itu Yesus itu masalahmu. Dengerin, Kok kamu dengerin, keberatan Kak. Tuhan Yesus Yesus itu itu- dibilang Tuhan? Yesus itu diutus untuk untuk membawa kitab Injil di pertengahan Bani Israel kan? Tapi bentar dulu, lucu juga kamu ya. Yesus Kristus itu mau Tuhan mau apa? Apa urusannya sama lo? Kenapa kamu keberatan? Nah, terus kitab Injil ini Sedangkan kita umat Kristen ya, agama Buddha, Hindu, Konghucu, Islam, dia mau sembah siapapun kita nggak keberatan, kita nggak mau ngurusin. Kenapa kamu ketika Yesus Oke. Kristus Oke Bang Amin, disembah Bang sebagai Amin, Tuhan, saudaraku. kamu Oke, kok oke, saudara- keberatan? saudara Aneh Mekana, juga oke. si Raden ini. Oke Mekana. Kita saling Nih kasih timer ya. Itu Bang Amin kemarin kamu bilang Nabi Muhammad itu siapa jadi saksinya kan? Ya, siapa yang Di bersaksi zaman Yesus. mengakui kerasulan Rasul Anda? Baik, buka surat Asap ayat 6. Surat Asap ayat 6. Oke. Bentar. Yes, Asap ayat 6. Kies Asap. Kamu nggak salah bawa ayat ini. Nanti ngejeblak kamu. Ah, yuk aja yuk. Nanti kamu ngejeblak pakai ayat ini. Mikana, Mikana. Apa artinya ini? Yang bacain. penting. Baca dong. Yuk. Udah? Bacain. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel. Oke. Ini Rasulullah ilaikum musaddiqul lima baina ya'dayya minat Taurah wa mubassiram bi rasuli ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Ahmad itu Nabi Muhammad ya. Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, dan membenarkan kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad, Muhammad." Oke?
bil baina yaqul haza sihrum mubin. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir. Kamu percaya nggak Nabi Muhammad? Ini sudah dikatakan loh 1400 tahun di Al-Quran. Qalu haza sihrum mubin. Ini adalah sihir yang nyata. Kamu nggak akan percayai Nabi Muhammad itu jalan keselamatan. Ya jelas saya adalah Kristen. Saya nggak bakal percaya kok. Kamu juga nggak bakal percaya Alkitab karena kamu Islam. Nabi Yesus atau Nabi Isa mengatakan, Oh, Nabi Yesus lagi. qalu haza sihrum mubin. Kalian akan mengatakan ini adalah sihir yang nyata. Padahal Yesus atau Nabi Yesus pernah dikatakan, ayo, kalian sudah disindir loh di Al-Quran 1400 tahun dulu. Qalu haza sihrum mubin. Kalian akan mengatakan ini adalah sebuah sihir. Kalian tidak akan terima kebenaran Nabi Muhammad. Bentar, udah belum? Sudah. Udah, satu ya. Anda telah memfitnah. Kami tidak pernah mengatakan ini sihir, bro. Siapa yang mengatakan ini adalah sihir? Umat Kristen nggak ada yang pernah ngomong, bro. Ini adalah sihir. Berarti Begini Anda ya. sabar, gantian Beginilah. bicara. Gantian. Kamu bicara, saya nggak potong. Gantian. Oke, silakan. Bang Amin ya. Nah, kita nggak ada pernah bicara ini adalah sihir, bro. Anda telah memfitnah kami, bro. Terus kedua, Oke, silakan. saya membawa dua ayat, yaitu Paulus dengan Petrus itu hidup sejaman, bro. Hidup sejaman, Ananias dengan Petrus tentang kerasulan Paulus hidup sejaman. Apakah Nabi Isamu sejaman dengan Nabi Muhammadmu? Terus kedua, bro, di sini ada tentang Taurat. Apakah artinya tentang Nabi Muhammad Anda ini disuruh dilihat di kitab Taurat? Apakah itu maksudnya, bro? Bro, Nabi Isa diutus untuk membenarkan. Sebelum Isa membawa Taurat, Isa membenarkan kitab Taurat dan disempurnakan oleh Nabi Muhammad. Yesus dia itu sholat dulu, dia sholat. Jangan lari ke Yesus, bro. Jangan lari-lari ke Yesus. Nah, untuk membenarkan Taurat dan memberitakan Kabar Nabi yang gembira. diutus kemudian. Nah, kabar gembira. Nah, kabar gembira ini kabar gembira ini apakah ada di dalam Taurat? Kalau Taurat aku nggak baca, Bang. Loh ini loh. Jadi Nabi Isa taunya dari mana, bro? Ada kabar gembira, bro. Kamu paham kan Taurah atau Taurah atau Taurat? Ya, jadi Kamu Nabi paham, Isa kan? taunya dari mana ada kabar gembira ini, bro? Kabar gembira itu adalah membenarkan kalian ini, yang mentuhankan Yesus. Oh, Kalian kabar gembira itu mentuhankan yang Yesus. kabar gembira itu yang membenarkan kita ini yang menuhankan Yesus. Iya, Loh. karena mentuhankan Oh, jadi Yesus. kita kalau menuhankan Yesus itu benar itu, Mikana. Loh. Kabar gembira. Yang kalian sampai itu kabar bukan gembira Yesus. buat kalian yang menuhankan Yesus. Bang Amin, yang kalian sampai itu bukan Yesus, bukan Yesus. Jangan ngeles, Tapi bro. dewa dari bangsa Roma. Itu dewa. Bro, jangan Orang Roma ngeles, itu bro. tidak mengenal Tuhan. Tadi ketika sudah ini kamu bilang tadi Nabi Yesus sama dengan Isa gitu kan, giliran Aku bantah sudah ya. kayak gini Aku dibilang bantah ya. enggak, yang keselam sampai itu dewa, entah apa sih Raden Iya, ini. tadi saya Aku bilang bantah ya. kabar gembira Matius buat 24 kalian yang Bekana. menuhankan Tuhan Matius Yesus. Kabar 24 gembira, sampai 5. Mikana, katanya nih. Bang, aku bantah dulu nih perkataanmu nih. Di Matius 24 nomor 4 Itu nomor 5. perkataanmu. Itu perkataanmu tadi loh. Ini ke record lu, bro. Bener gak kamu ada bilang kabar gembira untuk Dengerin kamu dulu. orang yang menuhankan Tuhan Yesus? Itu perkataanmu loh. Dengerin ya. Itu kalian menuhankan dia, padahal dia bukan Tuhan. Ya, kabar gembira gak menuhankan menurut kamu tadi? Kamu bilang kabar gembira loh. Akan datang Nabi Oh, kabar gembira setelahnya kalian yang bernama Ahmad atau menuhankan Nabi Yesus sebagai Tuhan. Muhammad yang Terus membenarkan nggak begitu kitab kamu Taurat, ngomong. ya. Nggak begitu kamu ngomong, bro. Ini ke record lu, bro. Nabi Isa atau Nabi Yesus ini kalian sembah. Makanya kan dia diutus di akhir zaman untuk datang untuk menghakimi kalian loh. Ya? Untuk menghakimi kalian.
yang memfitnah dia sebagai Tuhan. Nabi Isamu datang membunuh babi nggak? Membunuh babi nggak? Apa? Membunuh babi. Membunuh babi, mematahkan salib. Mematahkan salib. Apakah Ya. itu? Berarti kan Tuhan Yesus bukan Nabi Isa. Tuhan Yesus itu tidak akan datang untuk membunuh babi. Itu namanya kurang kerjaan kalau Tuhan Yesus datang membunuh babi. Lalu kamu yang kamu Makanya kira Tuhan Yesus itu bukan Nabi Isa. Nah gini, saudaraku, ya, Tuhan Yesus itu nggak perlu membunuh babi. Ngapain? Untuk apa coba? Dan saya tanya dulu sama kamu, kenapa Nabi Isa ini hanya membunuh babi? Kenapa hanya babi? Hah? Mana saya tahu? Loh, kok kamu nggak tahu gimana sih, Raden? Kepercayaan saya, menurut aku Mekana ya, Yesus itu Nabi Isa itu sama ya. Ini gimana sih? Jadi kamu setuju Nabi Nggak bisa jawab, pokoknya ini namanya nggak bisa jawab, pokoknya itu sama gitu. Loh, Bentar, bro, yang maha kuasa di dalam agamamu, dalam imanmu apa, bro? Apa? Nabi bukan. Nabi, apakah Nabi itu yang maha kuasa? Apakah Tidak. Nabi itu yang maha kuasa? Kagak. Tidak. Di dalam Alkitab kami, bro, Apa? Yesus itu aku adalah Alfa dan Omega. Ya, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Loh, Yesus. itu bukan tuh bang. Makanya kitab Injil ini siapa yang Yesus tuh yang nafsirkan? ngomong, bro. Paulus kan? Paulus itu Sejak kapan Paulus nulis dituntun wahyu? iblis. Sejak kapan Paulus Nih. nulis wahyu? Kamu kok umat kok? Pernah baca ini nggak? Fitnah. Kamu bukan di Alkitabmu ya? Pernah baca surat Wahyu nggak? Wahyu Yang ini siapa yang Mikael nulis? Emang berperang dengan Paulus? iblis. Pernah baca nggak? Mana di mana referensinya Wahyu ini ditulis oleh Paulus? Mana referensinya? Wahyu itu ditulis oleh Kamu Paulus. pernah baca Mikael tentang berperang dengan iblis di surga nggak? Pernah baca nggak? Mana Wahyu itu ditulis oleh Rasul Paulus, mana, bro? Mana, Dengerin bro? dulu. Wahyu 22. Jadi saya dengerin Wahyu kamu, bro. 22 nih. Wahyu 22 dulu. Wahyu 22 ayat 16. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepada bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Itu siapa? Yesus, kamu bilang. Hah? Yesus, kamu bilang aku bantah itu iblis. Makanya aku bilang, pernah nggak Bro, kamu dengar cerita yang Mikael sopan melawan ya. iblis? Tadi saya bertanya, Anda bilang para itu malaikat. penghinaan. Anda Iya. di sini tulis Yesus, Anda menghina penistaan melakukan terhadap bilangnya agama kami. iblis. Bilang iblis. Iya, Ya, sopan jadi si Anda. Raden ini senaknya aja dia kan. Giliran Senak kita kudanya tanya tahu. dia nggak bisa jawab, dibilang menghina. Tapi di kalian situ juga data bilang, yang karena kemarin kamu bilang Nabi Apa? Muhammad hobi menikah. Hah? Orang Kristen juga bilang Hah? Nabi Muhammad menikahi Aisyah 6 tahun. Aku bisa bantah kok dengan dalil perkataan-perkataan ini. Bantah dengan mereka, bukan Di dengan mana? kami, bro. Bentar dulu, di mana saya katakan begitu? Yang kemarin, kan aku lab sama kamu kan, kamu bilang Yang kemarin nggak ada aku bilang gitu. Makanya kamu ini Bang Frame ini cari apa nih? Mau menjebak ya kan? Dia udah sewenaknya menghina. Jadi gini Kamu bro, bilang jangan kamu Yeremia, pikir. kamu yang bilang Bentar dulu ya. Jangan kamu pikir karena kamu kami merasa mayoritas. Oh no, ya nggak ada mayoritas dan minoritas ya. Jangan kamu seenaknya menghina gitu. Di situ jelas-jelas data tertulis yang mengutus malaikat itulah Tuhan Yesus. Kamu bilang iblis. Jadi kamu ini sebenarnya ya. Kamu di sini mau cari gara-gara. Jadi jangan kamu pikir Raden, dengar ya Raden ya. Jangan seenaknya kamu menuduh kami itu menghina. Bertanya dengan santun, kami bilang menghina. Tapi giliran kami tanya baik-baik, kamu bilang menghina. Tapi di situ data jelas data di situ kamu bilang iblis. Dari tadi Tuhan Yesus kamu bilang iblis ya. Kamu samakan lagi dengan Nabi Isa. Ketika kamu nggak bisa jawab semua kata pokoknya. Jadi ini Raden ya, saya kasih tahu sama kamu. Memang kami tidak akan melaporkan kamu ya. Tapi ingat, pembela kami adalah Tuhan Yesus. Bertobatlah sebelum terlambat Raden. Saya tegur kamu di sini ya. Bertobat kamu sebelum bertobat. Bertobat kamu sebelum kamu sebelum terlambat ya. Jangan sampai kamu ketiga kali mengatakan Tuhan itu iblis. Sekali lagi saya katakan sama kamu Raden ya. Jangan teman-teman kamu merasa gak akan kami demo kau. Tapi ingat, bertobat sebelum terlambat. Dengar ya. Raden, saya kasih tahu sama kamu, bertobat sebelum terlambat. Tapi yang bilang itu, yang kalian sampai itu
Ya, ini terakhir saya naikin kamu ya. Hei Raden, ingat, bertobat kamu sebelum terlambat ya. Jelas-jelas data di situ. Tuhan Yesus yang mengutus iblis. Tuhan Yesus yang mengutus malaikat, sorry. Karena kebawa-bawa tadi ya. Dengar ya Raden, di situ jelas-jelas data Tuhan Yesus itu yang mengutus malaikat. Kamu bilang Tuhan Yesus itu iblis. Ini ya, dengar Raden, bertobat sebelum terlambat. Ya. Jangan seenaknya aja kamu menghina ya, membuka yang tidak benar. Sabar Kak, ya. Memang kita ada batas kesabaran juga ya. Karena si Raden ini kedua kali dia naik ke sini. Ketika kita bertanya sama dia nggak bisa jawab. Tapi kalau di bawah dia tuh typing, lawan gua Mik. Sementara di sini bukan bertanding, di sini diskusi, ya kan? Ya kita sabar. Kalau kita nggak sabar, kita sudah demo, ya kan? Kita sudah laporin dia. Tapi buat apa? Tuhan Yesus itulah pembela kami. Makanya saya tegur dia, hei Raden, bertobat sebelum terlambat. Di situ data jelas tertulis. Tuhan Yesus bukan iblis, ya. Satu, dia bilang ini adalah iblis, itu merupakan penistaan. Kedua, Wahyu dia bilang buatan Paulus. Itu juga Anda melakukan penistaan. Dalam satu narasi saja Anda sudah 2 kali penistaan. Itu kamu menghina loh. Jadi di sini jelas ya, 1 menit aja ya. Hanya Sang Pencipta yang Maha Kuasa itu yang dapat mengutus malaikat. Kalau Yesus hanya seorang nabi, tidak ada satu nabi pun yang bisa mengutus malaikat. Dan di sini dikatakan, aku Yesus telah mengutus malaikatku. Ada kata kukunya ini adalah milik kepunyaan. Makanya di Wahyu 1 ayat 8 dia berkata, aku adalah Alfa Omega. Firman Tuhan. Sebenarnya ini bukan firman Tuhan ya. KJV-nya juga say Lord. Tuhan berkata, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Jadi yang Maha Kuasa itu yang bisa mengutus malaikat. Ini ayat tidak bertentangan. Gitu. Thank you. Iya betul ya. Ya terserah kalian bilang cerdas-cerdas. Kalian mendukung orang yang jahat ya. Itu jahat, kejahatan. Tapi nggak apa-apa, kita berdoa ya supaya Raden bertobat, ya kan. Tapi kalau berulang-ulang kami negur kamu Raden ya. Tegurnya dengan cara apa? Ya, bertobat sebelum terlambat. Jangan sampai berulang-ulang kau bilang Tuhan Yesus itu iblis. Padahal datanya di situ jelas-jelas Tuhan Yesus itulah yang mengutus malaikat. Tuhan Yesus itu berjumpa dengan Rasul Paulus, ya. Dan Rasul Paulus itu membangkitkan orang mati. Dia hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Dia tidak memberikan hawa nafsunya kepada banyak perempuan, tetapi dia hidup kudus ya sejak bertemu dengan Tuhan Yesus. Itu bukti dia bertemu dengan Tuhan. Kalau Rasul Paulus bertemu dengan iblis, pasti dia akan menikahi banyak perempuan, pasti dia akan mengajarkan perang, pasti dia akan hidup dalam hawa nafsu yang menggebu-gebu. Ini enggak ya. Hidup dalam kekudusan, saudaraku. Rasul Paulus sejak bertemu dengan Tuhan Yesus. Bukti kalau orang bertemu sama Tuhan, hidupnya pasti berubah, hidupnya pasti bertobat. Dialah Rasul Paulus yang dulunya dia pembumbun, tetapi setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, dia hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam kasih, bahkan dia bisa membangkitkan orang mati. Itulah buktinya dia bertemu dengan Tuhan, bukan dengan iblis. Paham? Ya, jelas datanya di situ. Dia bertemu dengan Tuhan Yesus dalam rupa cahaya. Tapi kalau seandainya ya Rasul Paulus itu bertemu dengan iblis, pasti Rasul Paulus akan menikahi banyak perempuan, akan mengajarkan perang, akan menyesatkan, akan mengkafir-kafirkan orang lain ya. Tapi yang dia yang ketemu sama dia itu Tuhan Yesus, makanya perilaku dia berkarakter Kristus. Itulah ciri-ciri rasul yang hebat, rasul yang sejati. Karakternya karakter Kristus, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam kesetiaan. Itu bukti Rasul Paulus itu berjumpa dengan Tuhan, bukan dengan iblis. Ya. Haleluya. Oke, saudara-saudaraku,
Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan live ini. Terima kasih para moderator yang di YouTube dan di TikTok ya. Kita akan istirahat dulu. Terima kasih juga Bang Amin. Terima kasih semua teman-teman yang sudah datang. Terima kasih semuanya. Demikianlah yang dapat kami bagikan untuk teman-teman semua, bahwa umat sebelah selalu mengikut campuri iman Kristen atau urusan kita. Kita tidak mengimani junjungan mereka, tetapi memaksa kita untuk menjunjung tinggi nabi mereka. Tentunya bagi kita itu hal yang lucu. Dan kita juga tidak pernah mengemis agar mereka itu mengakui Yesus kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima ataupun tidak, bagi orang Kristen, Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi itu adalah hak orang-orang Kristen. Jadi kalau orang mengatakan bahwa mereka tidak setuju, keberatan, itu adalah urusan mereka. Ya, berbicara tentang iman itu adalah pribadi. Tidak pernah membebani orang lain. Karena Yesus pun tidak pernah memaksa orang lain untuk menjadi pengikutnya, menjadi percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi Yesus hanya mengatakan orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Maka untuk itu teman-teman, mari kita berdoa bagi umat Kristen semakin kuat imannya. Dan kita berdoa buat orang-orang di luar sana yang menemukan kebenaran ini, mengambil keputusan tindakan untuk mengikuti Tuhan yang benar. Karena prinsipnya kalau kita tahu bahwa Tuhan itu maha segalanya, maha ada dan maka kita harus membuktikan bahwa betul-betul ada dan dapat disaksikan. Berbicara tentang ketuhanan Yesus, banyak yang sudah menjadi saksinya, baik kedatangannya, mukjizatnya, membangkitkan orang mati, bahkan naik ke sorga. Disaksikan oleh 500 orang pada saat dia naik ke sorga. Jadi ada saksi mata yang membuktikan, dan dia berjanji dia akan datang kembali. Kalau Tuhan mengatakan saya maha tetapi tidak bisa menunjukkan sesuatu apapun, hanya mengklaim, maka itu tidak bisa. Saya pun tidak mungkin percaya. Karena harus ada bukti yang dapat dibuktikan atau membuktikan keberadaannya dan kemahakuasaannya. Oke, baik teman-teman, kalau teman-teman punya jawaban yang lain silahkan berinteraksi di kolom komentar sehingga menjadi jawaban yang pasti kepada teman-teman yang lain yang mungkin sedang bertanya, sehingga orang-orang yang dalam kesesatan menemukan jalan kebenaran dan kehidupan. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.